Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Ical pada mata pelajaran IPS kelas 8. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ASEAN. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas karakteristik negara ASEAN. Yang pertama kita akan bahas adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Seberapa kenal sih kita dengan negara kita, dengan Indonesia, yang beberapa minggu yang lalu telah merayakan hari kemerdekaannya. Baik, mari sama-sama kita bahas negara ASEAN, yaitu negara Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah kalian menyaksikan video pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan kondisi geografis negara Indonesia. Kemudian kalian dapat menjelaskan kondisi penduduk, baik berupa kehidupan sosialnya maupun suku dan agamanya. Kemudian kalian dapat menyebutkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian kalian dapat menyebutkan kegiatan perekonomian di Indonesia. Terakhir, kalian dapat menyebutkan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain. Pembahasan pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai identitas negara kita, negara Indonesia. Apakah kalian sudah mengenal identitas negara kita, negara Indonesia? Yang pertama, Indonesia merupakan negara berdaulat. Indonesia merupakan negara yang berdaulat yang memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden. Dan presiden ini dipilih dalam waktu 5 tahun sekali, yaitu melalui pemilihan umum. Bahasa nasional yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Kemudian mata uang yang digunakan adalah rupiah. Ibu kota negara kita yang masih tercatat untuk saat ini adalah DKI Jakarta. Meskipun beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar bahwa ada rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju Kalimantan. Tapi untuk saat ini statusnya ibu kotanya masih berada di DKI Jakarta. Kemudian lagu kebangsaan yang sering kita nyanyikan pada kesempatan upacara atau apel pagi setiap hari Senin, yaitu Indonesia Raya. Berikutnya kita bahas letak dan luas Indonesia. Yang pertama, letak geografis. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang strategis, Indonesia merupakan negara yang menjadi jalur perdagangan internasional. Kemudian letak astronomisnya, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomis tersebut, Indonesia adalah negara dengan karakteristik iklim tropis.
Kemudian terakhir, seberapa luas negara Indonesia? 1/3 luas Indonesia adalah daratan dan 2/3 luas Indonesia adalah lautan. Jadi sebagian besar Indonesia itu adalah berupa lautan. Lautannya lebih luas daripada daratan, yaitu luas daratannya sekitar 1.919.440 km persegi, dan sementara luas lautannya 3.273.810 km persegi. Untuk itu maka Indonesia sering disebut sebagai negara maritim, negara yang memiliki lautan yang sangat luas. Berikutnya kita bahas batas-batas wilayah Indonesia. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan beberapa negara, di antaranya negara Malaysia, negara Singapura, negara Filipina. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia. Sementara di sebelah baratnya, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang terakhir, sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Itulah batas-batas wilayah Indonesia. Kemudian kita bahas tentang bentang alam Indonesia. Secara umum, Indonesia memiliki bentang alam yang beragam. Salah satunya Pegunungan Jayawijaya yang berada di Papua. Pegunungan Jayawijaya ini merupakan pegunungan tertinggi di Indonesia dengan puncak Jaya atau puncak Kartens setinggi 4.884 mdpl. Di sekitar puncak Jaya terdapat glaser Kartens, satu-satunya glaser tropika di Indonesia. Jadi glaser itu berupa salju. Jadi salah satu tempat di Indonesia yang bersalju yaitu di puncak Jaya yang terdapat di Kepulauan Papua. Dan kita bahas tentang iklim di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, Indonesia itu berada di sekitar jalur khatulistiwa. Dan hal ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Dengan adanya iklim tropis itu, Indonesia memiliki curah hujan tinggi dan mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun. Sehingga aktivitas pertanian, aktivitas perkebunan di Indonesia dapat berjalan sepanjang tahun. Selain itu, sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki iklim laut. Berikutnya kita bahas sumber daya alam dan perekonomian. Karena Indonesia memiliki iklim tropis, maka banyak sekali sumber daya yang dihasilkan. Di antaranya yang pertama, dari pertanian, perkebunan, dan hasil hutan, Indonesia menghasilkan padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, kayu, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau. Kemudian, Indonesia juga menghasilkan dalam bidang pertambangan, yaitu diantaranya menghasilkan minyak dan gas bumi, batu bara, perak, emas, timah, biji besi, dan berbagai logam lainnya. Yang terakhir, dalam bidang industri, Indonesia menghasilkan industri logam, industri maritim, dan agroindustri. Kita bahas tentang penduduk Indonesia. Dari jumlah penduduk, berdasarkan survei penduduk antar sensus atau SUPAS tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sekitar
255,7 juta jiwa, sementara tingkat pertumbuhan penduduknya sekitar 1,2%. Dari suku dan etnis, penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa, dan etnik, di antaranya Jawa, Sunda, Batak, Madura, Minangkabau, dan lain-lain. Sementara terdapat pula etnis minoritas, yaitu Tionghoa, India, dan Arab. Dan terakhir, agama. Sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam, yaitu sekitar 88%, dan sisanya menganut agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terakhir, kita bahas bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain. Ada beberapa bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain. Di antaranya, yang pertama, kerjasama bilateral. Umumnya menitik beratkan pada sektor ekonomi berupa ekspor dan impor. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu dan bahan-bahan tambang ke Jepang, sementara Jepang mengekspor barang-barang elektronik dan otomotif ke Indonesia. Bentuk kerjasama yang kedua adalah kerjasama regional. Kerjasama dalam satu kawasan Asia Tenggara terlihat melalui ASEAN dan APEC. Kemudian bentuknya adalah penyelenggaraan SEA Games dan lain-lain. Terakhir, kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral ini adalah kerjasama antara Indonesia dengan berbagai negara, dengan banyak negara, dilakukan dengan organisasi internasional yang terdiri atas beberapa negara seperti OPEC, Gerakan Non-Blok, dan PBB. Itulah bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain. Baik, saya ulangin. Jadi ada 3 bentuknya: kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral.